Kita akan membahas tentang sel elektrokimia pada pembelajaran kelas 12. Akan disampaikan oleh saya Miyoktiesi, saya guru SMA Negeri 7 Palangkaraya. Pembahasan ini tercakup dalam reaksi redoks dan elektrokimia. Elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk melakukan reaksi tidak spontan. Artinya, reaksi tersebut bahwa sel elektrolisis itu menggunakan energi listrik, perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi kimia. Jadi energi listrik dari energi listrik menjadi energi kimia. Biasanya dia menggunakan elektrolit, ada yang sifat elektrolit. Nah, dalam prosesnya ada perubahan energi listrik itu dari kutub positif dan kutub negatif. Pada sel kota, anoda merupakan kutub negatif, sedangkan katoda merupakan kutub positif. Tetapi kalau elektrolisis dia terbalik, anoda dia kutub positif, katoda dia kutub negatif. Reaksinya tetap sama, bahwa dia mengalami reaksi oksidasi pada anoda, reduksi pada katoda. Nah, perpindahan energinya berpindah dari kutub positif dan negatif. Nah, elektrolisis memasuki sel elektrolisis dari kutub negatif melalui kutub negatif. Spesies tertentu dalam larutan menyerap elektron katode mengalami reaksi reduksi, sebab spesies lain yang melepas elektron anode ini mengalami reaksi oksidasi. Nah, pada reaksi elektrolisis pada katode dan anode ada terjadi reaksi. Jika pada katoda logam aktif seperti ada golongan 1A, 2A, misalnya kalau di sini adalah Na, misalnya Na, misalnya Ca ya, misalnya di sini adalah Na logamnya, Ca, Mg, misalnya seperti itu. Golongan 1A2 misalnya Al ya, yang mengalami reaksi reduksi itu justru air. Jadi reaksinya di sini. Jadi di katoda yang mengalami reaksi reduksi adalah air. Sedangkan kalau kation lain yang mengalami reaksi reduksi itu adalah logam yang lain atau H plusnya ya. Sedangkan di anoda tergantung pada jenis anoda atau kationnya. Misalnya kalau dia katodanya inert, jadi kalau misalnya ada sisa air, sisa oksidasi, asam oksi misalkan SO4 misalkan ya, 2-, misalkan SO3 2-, ada CO3 2-, jadi yang mengalami reaksi oksidasi adalah si air, dia kebalikannya ya. Jadi kalau dia elektrodanya inert seperti ini, maka yang mengalami reaksi reduksinya adalah si oksidasinya adalah air. Nah, sisa asam lain misalkan ada H2O atau OH- misalnya basanya, jadi yang mengalami reaksi oksidasi yang ini. Nah, misalnya sisa asam misalnya ada Cl misalkan ya. Jadi yang mengalami reaksi ini kan X itu adalah halogen, misalnya F ya, I. Jadi yang mengalami reaksi oksidasi adalah sisa. Sedangkan kalau dia elektroda tidak inert atau elektroda aktif seperti misalkan Cu ya, kemudian dia kobalt dan lain-lain, jadi yang mengalami reaksi oksidasinya adalah si
anodanya itu atau katoda anoda aktifnya tadi. Nah, kita perhatikan beda ya. Kalau dia elektrolisis larutan, kalau larutan berarti lebih banyak adalah air yang mengalami reaksi reduksinya, ya. Jadi kalau misalkan larutan NaCl berarti dia Na itu dari golongan 1A logamnya. Berarti yang justru mengalami reaksi reduksi atau di katodanya adalah air. Nah, kita lihat aja NaCl dalam air dia teroksidasi dari Na+ dan Cl-. Beda kalau dia lelehan. Kalau lelehan justru di katodanya yang mengalami reaksi reduksi adalah si Na-nya langsung ya, Na ya, menjadi Na. Anodanya tetap si Cl- tadi ya, Cl2 plus 2 elektron kalau dia lelehannya ya. Kalau dalam larutan yang terreduksi justru adalah air. Saya kita contoh untuk penentuan reaksi elektrolisis, misalkan pada reaksi elektrolisis pada larutan Na2SO4. Nah, yang ini tadi kan sisa asam oksi itu sisa SO4 2-, CO3 2-. Nah, kita tulis dulu reaksi ionisasinya. Na2SO4 maka dia terionisasi menjadi 2Na plus dan SO4 2-. Nah, ini adalah dari golongan 1A, berarti di katoda justru yang mengalami reaksi reduksi yang ini air ya, yang ini ya, air tadi mengalami reaksi reduksi. Si air jadi 2H2O elektron menjadi H2. Sedangkan di anodanya karena sisa asam yang dioksidasi adalah air. 4H+ dan O2 4 elektron. Nah, ini kita bisa tanyakan, setarakan. Tapi kalau ditanya apa yang terjadi di katoda dan anoda, kalau misalkan dia adalah bentuk larutan dan semuanya adalah sisa asam, maka yang mengalami reaksi reduksi itu adalah air, yang oksidasi adalah air. Gas apa yang terbentuk di anoda? Gas ini, gas oksigen. Kalau di katoda gas hidrogen. Nah, itu yang kalau ditanyakan. Sedangkan kalau misalkan dia adalah elektrodanya aktif, misalnya di sini adalah elektrodanya aktif elektrolisis, misalkan larutan Na2SO4 dengan elektroda Cu, misalkan seperti itu. Jadi yang mengalami reaksi reduksi di katoda tetap air ya, karena larutan tadi. Berarti reaksi di ini L tambah 2 elektron H2. Sedangkan di anodanya justru Cu yang mengalami reaksi oksidasi. Cu menjadi Cu2+, bukan si ini ya, bukan si
sisa asamnya, karena dia elektrodanya ini Cu ini adalah elektroda aktif. Nah, misalkan kalau yang lain ada misalkan yang seperti tadi MgCl2, bagaimana? MgCl2 ini larutan ya dengan elektroda C. Jadi yang mengalami reaksi oksidasi si ini, sisa asamnya ini tadi atau sisa gam yang lain. Nah, jadi yang di katoda, yang mengalami reaksi di katoda ya ini tadi H2O tadi, H2O. Nah, yang mengalami reaksi oksidasi si Cl ini tadi. Nah, gitu ya. Jadi kayak yang ini ya. Di MgCl2 itu Mg2 plus 2Cl minus. Nah, ini yang mengalami reaksi. Di sini Cl minus menjadi Cl2 plus 2 elektron. Jadi kalau ditanya yang di katodanya apa yang terjadinya reaksi, ya diperhatikan saja katodanya. Yang dibedakan hanyalah kalau dia larutan, yang di reaksi reduksi itu adalah air, sedangkan kalau lelehan logamnya. Tapi kalau misalkan dia menggunakan elektroda aktif, di katoda justru elektrodanya, justru di anodanya logam yang elektrodanya tadi yang mengalami reaksi oksidasi, sedangkan di katodanya tetap kalau dia dalam bentuk larutan. Beda kalau misalkan dia tetap aktif, misalkan Ni segala macamnya, jadi yang mengalami reaksi reduksi justru Ni-nya bukan air. Ya, itu hanya yang membedakan. Oke. Nah, di dalam industri sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada beberapa perhitungan tentang hukum Faraday yang nantinya akan kita jelaskan pada video selanjutnya.